Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Suatu iman dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, bagaimana sudah disosialisasikan oleh panitia dari MAFI Kota Cimahi, kita akan bahas tentang diskusi bedah buku yang saya tulis tahun 2014 silam, yaitu Menuju Islam Kafah yang jilid 1. Semuanya baru 3, ada jilid 2, ada jilid 3. Dan insya Allah ini oleh panitia akan diprogram untuk dibedah di ahad berikutnya dan ahad berikutnya. Di jilid 1 ini buku ini lebih berbicara pada fokus tentang dasar-dasar Islam, dan bernamaan buku ini Menuju Islam Kafah ini berawal dari cita-cita pribadi yang saya dulu sejak kecil tahun 90-an itu mulai geliat dakwah berbagai ormas Islam, pergerakan Islam, seiring dengan situasi pemerintahan Orde Baru yang kondusif kepada umat Islam, sehingga wacana Islam Kafah itu banyak terdengar di seantero negeri. Dan saya pribadi juga banyak baca buku-buku untuk konteks zaman itu, betapa kita berislam itu harus kafah. Kafah dalam artian sempurna. Tapi memang dalam perjalanannya ini susah. Susahnya pertama, kita sendiri kadang tidak punya panduan sebetulnya Islam Kafah itu bagaimana. Yang kedua, saya pribadi susah, bukan tidak ada, tapi susah juga menemukan teladan konkretnya praktik Islam Kafah itu bagaimana. Ini yang kemudian di sepanjang pergelutan keilmuan, pengamalan, kita belajar membaca, menggali ilmu sekaligus mengamalkan bagaimana sebetulnya Islam Kafah itu sendiri. Konsep Islam Kafah ini merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan jelas adalah musuh yang nyata. Kafah arti asalnya dari kafun. Kafun itu ini pergelangan tangan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan pergelangan tangan, ini artinya menahan. Maka kafah itu secara umum diartikan menahan. Kemudian maknanya menjadi luas. Menahan itu maksudnya agar tidak berkurang, agar tidak lari, agar tidak pergi, agar tidak hilang. Di sini kemudian terkandung makna kesempurnaan, agar tidak kurang, tidak hilang, tidak merosot, tidak berkurang. Nah ini, maka kemudian berkembang maknanya kafah itu menjadi jami', keseluruhan. Dan di Quran surat Al-Baqarah 208 itu kafah itu maknanya adalah makna yang sudah berkembang luas dalam praktik pengamalannya menjadi keseluruhan. Maka masuklah Islam, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, artinya secara keseluruhan, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi secara sederhana Allah menjelaskan bahwa kafah itu praktiknya adalah tidak terbawa langkah-langkah setan. Kalau masih terbawa langkah-langkah setan, ini berarti tidak kafah. Nah,
kita diajarkan ya, kemudian di dalam hadis betapa Islam itu memang luas. Di antaranya hadis yang jadi dasar pokoknya adalah hadis yang satu tentang rukun Islam dan kemudian tentang cabang-cabang Islam. Hadis tentang rukun Islam terkenal, bunyal Islam ala khomsin. Islam dibangun di atas 3 tiang. Tiang itu bahasa Arabnya rukun. Arkan, rukun itu tiang. Yang 5 ini adalah syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji. Kalau Islam dibangun di atas 5 tiang ini, berarti Islamnya ada di atas 5 tiang ini. Jadi yang 5 ini hanya tiangnya saja, hanya tonggaknya saja, hanya penopangnya saja, hanya dasarnya saja. Yang sebagaimana nanti dijelaskan dalam hadis-hadis tentang hadis tersebut, disebut tiang karena ketika satu hilang itu akan runtuh. Seandainya syahadatnya, sholatnya, saum, zakat atau bahkan hajinya satu saja tidak diamalkan atau diingkari, maka berarti batal Islam. Ini 5-5-nya harus ada diakui semua. Nah, adapun di atasnya itu adalah hadis al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 60 cabang lebih. Meski Nabi membahasakan beda, yang tadi bunyal Islam, sedangkan yang ini al-iman. Para ulama menjelaskan ketika iman dan Islam disebutkan di lain tempat, masing-masing secara mandiri, secara independen, maka maknanya saling mengisi. Ketika tadi disebutkan dibangun Islam di atas yang 5, berarti maksudnya iman juga di sana termasuk. Iman itu ada 60 cabang lebih, maksudnya berarti Islam juga. Iman dan Islam itu maknanya jadi beda kalau disandingkan, seperti di surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab kuno yang tidak ikut jihad, yang malu, mereka takut disamakan dengan kelompok munafik, mereka datang kepada Nabi SAW dan mereka kemudian mengatakan kami juga beriman. Tapi Allah sendiri yang menjawab bahwa kalian belum beriman karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Kalian hanya baru Islam, baru dalam tataran lahir saja, belum betul-betul tulus. Ketulusan iman itu dijelaskan di ayat berikutnya. Kalau dia lam yartabu, tidak ragu, dan ciri tidak ragunya itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sudah siap berkorban harta, berkorban nyawa, bahkan di jalan Allah. Nah, di sini berarti Nabi SAW jelas menyebutkan jadi Islam itu dasarnya 5. Nah, di atasnya ini adalah wujud tubuh bangunan Islam itu sendiri. Bangunan Islam itu sendiri ini yang disebutkan ada 60 cabang lebih. Nabi tidak menyebutkan ke-60 cabang itu apa ya. Hanya Nabi menyebutkan satu saja. Malu itu salah satu cabang dari iman, salah satu cabang dari Islam. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud 60 cabang itu tidak berarti bilangan membatasi 60 cabang tapi luas ya. Ada juga ya dipahami begitu saja 60 cabang. Dan 60 cabang lebih itu mencakup 1 akidah, 2 ibadah, kemudian akhlak, mencakup amal hati juga amal lisan, mencakup amal yang kaitannya dengan pribadi juga yang kaitannya dengan kemasyarakatan. Maka sebagaimana banyak dijelaskan oleh para asatidzah ya, yang dimaksud dengan Islam kafah itu adalah Islam yang dipraktikkan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam aspek akidah, dalam aspek ibadah,
dalam aspek akhlak, dalam aspek keluarga, pribadi, keluarga, masyarakat, dalam aspek sosial, kemasyarakatan, dalam aspek politik, baik politik kemasyarakatan atau politik praktis, ya, yang sampai naik ke panggung eksekutif, legislatif, atau dalam ekonomi, karena Islam mengatur semua itu semuanya ada aturan Islam. Kalau kita membeda-bedakannya, ya, menjadi Islam itu ranahnya ranah kalb, ya, ranah keyakinan, ranah praktik keberagamaan. Sementara dalam ranah sosial, apakah itu politik, ekonomi, budaya, ini ranahnya adalah ranah norma masyarakat atau akal, maka tentu itu pola pikir Islam yang tidak kafah. Itu pola pikir, keyakinan, paradigma budak-budak setan. Karena tadi Allah tegas mengatakan udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau kita masih memahami Islam itu cukup di wilayah akidah saja, peribadatan saja, pribadi saja. Sementara ketika bergaul dalam konteks sosial kemasyarakatan, yang berlakunya adalah pluralisme. Kemestian kita mengakui kebenaran agama yang lain, ya, seperti yang saya baca juga di buku-buku pelajaran anak-anak masih sampai hari ini, ya, matematik 7, 8, 9 walau alam itu anak-anak belajar. Jadi keharusan menghargai, memeluk teman-temannya yang merayakan agama dengan ikut merayakan. Nah, itu yang begitu tidak kafah, padahal jelas dalam sosial kemasyarakatan ada aturan Islamnya, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak boleh ikut masuk dalam perayaan agama orang lain. Di semacam kemarin kita diuji tentang bagaimana menyikapi selamat Natal, ya, mengucapkan selamat Natal. Nah, di sini diuji kekafahan Islam tersebut. Termasuk dalam wilayah ekonomi. Kalau masih ada orang yang terlalu permisif, nggak apa-apa, riba itu kenyataan ekonomi hari ini, nggak bisa dihilangkan. Ini masuk wilayah darurat atau bahkan hajat. Kebutuhan itu adalah darurat. Memang zaman Nabi riba itu tidak butuh. Memang orang-orang dulu terlibat dalam riba itu tidak terdesak. Ya terdesak lah, tapi tetap saja. Atau dalam politik, jangan bawa-bawa agama ke dalam wilayah politik. Di wilayah DPR standarnya bukan agama, tapi standarnya adalah rasio. Rasio dipertentangkan dengan agama, seakan-akan agama itu tidak rasional atau rasio itu tidak sesuai dengan agama. Ini juga pola pikir budak-budak setan yang tidak kafah. Makanya kadang, ya, kita sebetulnya tidak boleh heran kalau menyaksikan beberapa public figure, mau artis, mau politisi, mau pejabat, kalau bulan Ramadan begini kan soleh-soleh, ya, itu karena memang dalam asumsi mereka ini saum itu kaitannya keyakinan. Mereka kemudian berislam lah saum, ya, ikut pengajian, tarawih. Tapi di sisi lain ketika mereka menjadi artis di panggung hiburan, beda lagi, karena itu wilayahnya wilayah publik, ya, sudah bukan wilayah agama lagi. Atau para politisi di panggung DPR sudah tidak lagi kemudian menimbang ini RUU PKS, RUU Minol, RUU apalah, ya, tentang pidana perdata, ya, hukuman-hukuman pidana perdata tidak lagi berdasarkan Islam tapi berdasarkan akal rasio, itu sekularisme. Karena memahami ketika di wilayah publik agama jangan dibawa-bawa, Islam jangan masuk ke dalam wilayah publik, itu wilayah-wilayah bersama. Ini jelas berarti menyempitkan Islam, tidak menjadi kafah. Nah, di buku ini kita berbicara dasar-dasarnya saja secara umum. Ada 4 bab. Yang pertama tentang menyikapi momentum. Momentum di sini peringatan-peringatan baik dari tahun baru, tahun Hijriah, ataupun
tahun Masehi, tahun Hijriah kayak bagaimana kita menyikapi Muharram ya, Sofar ya, Asyura bulan Muharram, kemudian di Sofar ada Rebo Kasan, kemudian masuk Rabiul Awal Maulid itu nyambung terus kan, Maulid itu sampai Rojab kan ada Rajaban ya, Isra Mi'raj, kemudian di Sya'ban ini ada ritual sunnah saum Sya'ban di bulan Ramadannya, Idul Fitrinya sampai Idul Adhanya. Meski tentu saya harus sampaikan di sini ya ada ralat ya, karena ini buku ditulis tahun 2014 ya. Saya juga banyak masukan mempertanyakan, sebetulnya nggak usah mempertanyakan. Ini 2014 masih Qaul Qadim ya. Saya tulis di sini khusus tentang saum saum 9 hari Zulhijjah tanggal 1 sampai 9, belum menemukan hadis yang spesifik menentukannya. Tapi kemudian tahun berikutnya tahun 2015 baru saya temukan, dan itu ketika saya baca Fathul Bari. Padahal dulu ketika nulis buku ini Fathul Bari itu sudah dibaca, cuma mungkin tidak tamat, tidak kafah. Nah ini gara-gara beragama tidak kafah. Ketika saya baca Fathul Bari, baca Nal Awtar, Aunul Mabud, Fathul Hawadi, semua kitab-kitab syarah ternyata ada dalil yang menjelaskannya, dan itu kemudian diralat di tulisan-tulisan di Buletin At-Taubah tahun 2015 sampai 2019 kemarin. Dan untuk Momen Idul Adha di sini masih Qaul Qadim, jadi tidak ada ya, tidak disyariatkan. Tapi setelah saya temukan hadisnya Ummu Salamah, ternyata ada jelas Nabi mengamalkan hadisnya sahih 9 hari Zulhijjah saum. Kemudian kaitan momentum Masehi, bagaimana kita menyikapi tahun baru Masehi, tahun baru Imlek ya, itu kan selalu bersandingan. Kemudian Valentine 14 Februari, kemudian menyikapi kewafatan Isa Al-Masih ya, sekaligus naiknya nanti Paskah. Kemudian ada Natal ya. Nah ini bagaimana kita berislam kafah menyikapi momentum-momentum itu, bagaimana tuntutan Nabi dalam sunnahnya, dalam menjauh bid'ahnya diuraikan dengan cukup jelas menurut saya di buku ini. Kemudian bab yang kedua tentang akidah, di sini fokus pada bagaimana kita menyempurnakan iman agar terasa lebih manis, terasa lebih berasa, dan jauh dari noda-noda syubhat. Nah ini yang susah ya, syubhat ini. Syubhat itu kan sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Disebut halal karena ada yang mengharamkan, disebut haram karena ada yang menghalalkan. Banyaklah contohnya. Contoh yang paling populer itu merokok ya. Saya dari sejak kecil, mohon maaf, kurang sependapat dengan ustadz yang merokok, karena berarti dia tidak mengamalkan Islam dengan kafah. Sudah jelas ya. Ilmu pengetahuan, ulama-ulama jumhur menyatakan itu haram. Hanya segelintir ulama saja yang menyatakan tidak haram, tapi juga tidak mubah. Ulama itu hanya mengatakan makruh. Makruh itu berarti kurang bagus. Kalau dalam ibadah yang makruh harus dijauhi, kenapa dalam muamalah tidak dijauhi? Termasuk praktik-praktik dalam muamalah. Kalau kita baca fikih muamalah itu banyak syubhat. Ya, contoh misalkan sederhana ya. Bagaimana kita transaksi pakai GoPay, pakai OVO ya, yang disebut uang kok sistemnya tabungan dan belum syariah. Itu para ulama sudah menyuarakan. Salah satu jawabannya ada, yaitu link aja syariah. Itu kan sebagai jawaban bahwa memang transaksi keuangan yang imani itu belum sepenuhnya syariah. Makanya ada link aja syariah untuk memenuhi kebutuhan bahwa model keuangan seperti itu belum sepenuhnya syariah. Kalau memang alasannya darurat ya silakan. Seperti kita menggunakan uang kertas, uang logam, itu juga harus ribanya di uang itu. Tapi kan memang darurat, nggak ada pilihan lain. Tapi kalau masih ada pilihan lain, ini OVO bisa kita tunai, ya udah kita pakai yang tunai. Kalaupun belum mutlak haramnya, tetap syubhatnya, unsur-unsur syubhatnya terlalu banyak. Nah yang begitu-begitu ditinggalkan. Termasuk contoh kemarin dalam masalah politik
ini kan caleg Muslim tapi partainya bukan partai Islam. Menurut saya itu syubhat. Mengapa tidak syubhat? Untuk ukuran P3 saja ya, partai Islam yang sudah mulai banyak diisi oleh kader-kader yang liberal. Ini pengalaman kami ketika presentasi dari INSIS ya tentang RUU PKS. Susah di partai Islam sendiri ya, kalau yang dari kampung-kampungnya calegnya masih lurus keras Islamnya, tapi yang dari caleg-caleg anggota legislatif yang dari kota-kotanya sudah agak liberal. Di partai Islam sendiri susah itu mengkompromikan, apalagi ini seorang caleg Muslim di partai yang bukan Islam, yang platformnya bukan Islam. Susah, syubhat. Udahlah yang jelas-jelas caleg Muslim partainya Islam. Tapi kalau rekan-rekan yang lain, wah semua partai syubhat, wah ini ya itu silakan kalau ijtihad. Tapi kalau kami tidak demikian, karena memang faktanya kita butuh ya perjuangan di bidang legislatif. Kalau kita tinggalkan sama sekali justru ini berbahaya buat keberlangsungan negara kita. Kemudian di dalam ibadah, nah ini kita fokus ya, mulai dari bagaimana sholat agar tidak celaka. Saya tulis di sini bagaimana Jumatan yang benar itu sesuai sunnah, karena kita rasakan sendiri orang-orang Jumatan itu asal datang, asal pulang. Termasuk tentang kedahsyatan adzan ya saat ini. Zaman Nabi adzan itu berlomba-lomba sampai diundi. Harus seperti sama adzan itu dengan kita mau ke kantor imigrasi. Bukannya jam 8 subuh sudah pada ngantri. Nomor antrian tuh yang diajarkan oleh Nabi sampai seperti itu. Kemudian saya tulis judul eling umat ini fokus pada sholat berjamaah ya. Terlalu banyak nih kaum muslimin, bahkan kadang public figurnya yang abai dari sholat berjamaah di masjid. Kemudian bagaimana masjidku surgaku. Kemudian zikir, ini saya tulis khusus zikir, termasuk zikir pagi dan petang yang sering diabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Termasuk pertanyaan, katanya ada ya apa aja, itu saya sampai hari ini masih ada bertanya, bahkan mohon maaf kadang dari mubalik ya, mubalik tertentu saya kasih. Kemudian rutinitas istighfar di waktu sahur, ini hal-hal yang tidak boleh kita abaikan, ini dibahas. Termasuk di bidang akhlak ya, bagaimana kita berakhlak dengan paripurna, lebih di sini kepada hati, bagaimana kita bebas hati dari husnudon, bebas dari ghibah, bebas dari humazah mencaci, membincangkan orang lain. Kemudian juga akhlak di sini bagaimana kita menjadikan bekerja kita itu sebagai ibadah, bagaimana kita adil dalam bisnis dunia dan bisnis akhirat. Termasuk juga dicatat di sini bagaimana kita khususnya ibu-ibu jangan sampai berpakaian tetapi telanjang, termasuk itu yang dijilbab, baik itu yang terlalu ketat ya, yang tidak menutupi kerudungnya ke belahan dadanya, itu tidak boleh ya, dibahas di sini. Termasuk juga kisah-kisah dari orang terdahulu, diantaranya ada di sini saya tulis belajar kepada orang buta yang tidak lupa diri. Jadi Nabi menceritakan, hadisnya sahih, ada 3 orang Bani Israel yang diuji, yang satu yang kulitnya belang, yang 2 yang kepalanya botak dan berpenyakit, mungkin botak borok ya. Yang ketiga orang yang buta. Didatangi oleh malaikat ketiga orang ini, apa yang diinginkan? Mereka semua menjawab ingin hilang penyakitnya. Lalu oleh malaikat yang berwujud manusia, dan itu mungkin dalam syariat sebelum kita. Kemudian apa yang diinginkan? Yang kulitnya belang ingin unta, yang kepalanya botak berpenyakit ingin sapi, yang buta ingin kambing. Diberilah sampai kekayaannya banyak, ternaknya luas. Kemudian didatangi oleh malaikat yang itu juga dalam wujud mereka sebelumnya kepada orang yang kaya yang sebelumnya kulitnya belang. Datanglah malaikat dalam wujud manusia belang, memohon belas kasihan dan menyabit-nyabit dia. Zaman dulunya juga demikian, tapi orang yang belang
dulunya ini menolak, enggak, saya menerima ini hasil jerih payah sendiri. Sampai kemudian dilaknat oleh malaikat tersebut, dia miskin kembali dan belang kembali. Yang kedua yang botak berpenyakit, didatangi oleh malaikat, diingatkan nikmatnya, minta ya belas kasihannya dengan atas nama Allah yang telah menjadikannya kaya dan menghilangkan penyakitnya, dia juga menolak. Sampai kemudian dilaknat oleh malaikat tersebut dan dia kembali botak, berpenyakit dan miskin. Tapi ini orang yang tadinya buta, ketika datang malaikat yang wujud orang buta minta belas kasihan, dia langsung ingat, saya dulu seperti bapak, saya begini juga karena anugerah Allah. Silahkan ambil harta saya yang bapakmu, bebas, saya tidak akan. Ini semua anugerah dari Allah, ini sebagai bentuk syukur saya. Maka kemudian malaikat itu menjawab, tahan saja, ini hanya ujian. Dua teman Anda, mereka gagal dalam ujian, Anda selamat. Ujiannya itu adalah ujian satu dalam mengakui nikmat Allah. Tentu bukan berlaku bukan 3 orang yang ini saja, tapi juga berlaku buat kita semua. Kita semua harus mengakui bahwa kalau kita merasa pintar itu anugerah dari Allah. Kita bisa melihat, kita bisa berpikir, ini anugerah dari Allah. Kita bisa berjalan, anugerah dari Allah. Jangan melupakan anugerah tersebut. Kemudian salah satu wujudnya adalah harus berbagi dengan orang-orang yang lebih bawah dari kita. Itulah diantara pelajaran kisah akhlak yang dituliskan oleh saya dalam buku Menuju Islam Kafah Jilid 1. Sekian pada buku yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.